ditanggung oleh Sarwenda. Tanggapannya Ruben Ensu, pihak Ruben Ensu mengatakan bahwa adanya pemberhentian itu dikarenakan adanya pembatasan terhadap akses pertemuan anak kayak gitu. Nah, kemudian Ruben Ensu sempat melontarkan pernyataan bahwa dia dipersulit bertemu dengan anaknya. Sementara Sarwenda mengatakan bahwa dia nggak pernah menutup akses komunikasi maupun pertemuan. Ini bantahan dari Sarwenda. Menurut pihak Sarwenda, justru Ruben Onsu yang dinilai kurang aktif dalam memanfaatkan waktu pertemuan yang sudah disepakati. Nah, kalau dari pihak hukumnya, dari pihak Sarwenda dan pihak Ruben Onsu siap, keduanya siap. Iya, Onsu, maaflah, janganlah. Biar dah capek kau bilang RO sama S aja. Lanjut. Oke, pihak RO menyatakan dan pihak S menyatakan siap membawa kasus ini kembali ke jalur hukum dengan topik hak asuh anak, ya kan? Nah, kemudian untuk yang tagihan mobil, Sarwenda mengaku merasa sangat terganggu karena berulang kali didatangi oleh debt collector serta menerima pesan penagihan WhatsApp terkait tunggakan cicilan sebuah mobil. Sementara mobil itu katanya adalah di RO. Nah, konflik ini kian meruncing setelah munculnya saling sindir yang bahkan melibatkan pihak keluarga, termasuk adik-adiknya si S. Karena merasa disudutkan, S sempat mengancam akan membuka alasan asli perceraian mereka ke publik yang selama ini dirahasiakan. Sementara pihak RO siap menghadapi segala tuntutan. Melalui kuasa hukumnya Minolah Sebayang, ya kan, menyatakan satu, alasan penghentian nafkah karena bentuk protes keras karena dirinya merasa terlalu dipersulit dan dibatasi untuk bertemu ketiga anaknya oleh pihak Sarwenda. Tuntutan keseimbangan hak dan kewajiban, pihak Ruben Onsu merasa sangat kecewa karena selama ini selalu dituntut kewajiban finansial yang besar, ya, yang angkanya dicatat sebagai 200 juta per bulan, termasuk biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga, ya. Dan ini tidak dibarengi dengan haknya untuk mendapatkan quality time bersama anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian dia menantang sebagai respon atas keluhan Sarwenda mengenai biaya anak, Ruben Onsu menantang mantan istrinya secara terbuka. Jika Sarwenda merasa tidak sanggup atau keberatan mengenai biaya anak sendirian, Ruben meminta hak pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepadanya. Nah, kalau kita melihat tadi ada Sarwenda mengatakan akan membuka, ya kan, kesepakatan awal perceraian, ya kan, atau ada landasan. Nah, kalau dari data yang saya dapatkan, maka ada poin-poin kesepakatan dalam perceraian mereka. Hak asuh anak. Isi ketentuan dalam akta hakimnya adalah bahwa sepenuhnya jatuh ke Sarwenda sebagai ibu kandung. Nah, Ruben mengancam menggugat kembali hak asuh anak ini, konfliknya saat ini. Nafkah dan pendidikan, biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi, ya, menjadi tanggung jawab penuh Ruben Onsu. Nah, konfliknya tersendat sejak akhir 2025. Akses pertemuan, Ruben Onsu diberikan hak resmi bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya 2 hingga 3 hari dalam sepekan. Menurut Ruben, poin waktu pertemuan ini tidak terrealisasi dan dilanggar oleh pihak Sarwenda. Masalah pembagian aset. Pembagian aset bergerak berupa mobil dan tidak bergerak sudah disepakati di depan notaris. Mobil tertentu dialihkan di bawah penguasaan Ruben. Jadi ada aset yang diberikan kepada Sarwenda, ya. Mobil-mobil ada yang diterima Sarwenda, ada yang diterima oleh Ruben Onsu.
Nah, mobil yang dibawa penguasaan Ruben ini menunggak sehingga menyebabkan Sarwenda dikejar oleh debt collector. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya dari case-nya ini sebenarnya sangat sederhana. Ya kan? Bagaimana pihak ini sudah legowo menerima perceraian tetapi tetap menempatkan bahwa ini adalah ayah daripada anak-anakku dan ini adalah ibu daripada anak-anakku. Kayak gitu aja. Udah kasihkan waktunya. Kalau misalnya sudah waktunya ditetapkan, ternyata Ruben Onsu pada waktu itu tidak berkesempatan hadir, kan dia artis. Nggak tahu dia jam tayangnya kayak gimana. Dia harus show-nya kayak gimana, syutingnya kayak gimana. Itu yang penting, ya kan? Nah, yang kedua saling memahami aja lah. Kalau nggak mau dikejar debt collector, pada waktu dulu itu kan lu sebagai istri, debt collector ini tidak pernah lagi tahu, oh lu udah cerai, lu tinggal apa? Lu hubungin dia, gua udah cerai. Kayak gitu Nah, kan. masalahnya begini Ira, yang saya dengar kesepakatan ketika membeli rumah itu adalah rumah bersama. Jadi Iya, ditandatangani itu berdua, ya. iya, iya. Jadi aturannya sebenarnya itu dibayar berdua. Tapi menurut yang saya dengar dari Ruben, yang bayar itu Ruben 397 juta per bulan. Nah, Oke. Nah, sekarang karena perceraian ini jadinya huru-hara. Nah, ini kalau seandainya saya ada di pihak Ruben, saya berkata begini, gue bayar cicilan, yang tinggalin elu. Ketika sekarang jadi utang, kok jadi utangku seutuhnya? Sebenarnya kalau bisa dibicarakan, ini adalah utang berdua. pertanyaannya begini, harta gono gini pada saat perceraian itu adalah harta gono gini yang sudah lunas. Kalau mau rumah itu jual, ya kan? Rumah itu jual, ya kan, ambil duitnya. Jadi atau kan ini kan ceritanya dia bisa take over. Ya kan, ambil aja duit take overnya. Barulah itu disebut harta. Kalau utang itu belum disebut harta. Kayak gitu. Oh, jadi menurut Ira di dalam undang-undang itu yang utang itu berarti bukan godong gini ya? Kalau Bukan. sudah lunas baru namanya godong Baru gini ya? harta. Iya, harta itu adalah kepemilikan suatu barang, ya kan? Yang tidak ada lagi unsur utang di dalamnya. Jadi Nah, kalau kita punya rumah masih nyicil itu belum harta. nah menurutmu Ira, Iya, kau sebagai orang yang dewasa yang sudah berumah tangga ya, seandainya iya, aku merasa kalau seandainya aku jadi Ruben ya, iya. ini terlalu egois buatku gitu loh. Aku yang Terlalu bayar berat. nih, Iya, aku bayar-bayar terus cicilannya 397 juta loh per bulan. iya, iya. Akhirnya ini dari gosip-gosip yang beredar kan, akhirnya maksudnya ini yang tempatin itu kan eh, mantanku dengan pacar barunya lah kan, sedangkan aku nggak dikasih ketemu anak. Jadi fungsinya aku begini, ketika aku bayar tetap itu punyamu, ketika aku nggak bayar itu jadi utangku. Gimana penempatannya itu coba? Nah, harusnya itu dalam penanganan pada waktu mereka bercerai harus dijelaskan bahwa ini belum lunas, ini masih tanggungan, sehingga harus juga diperjelas pada waktu atau akta perceraiannya bahwa ini bukan harta gono gini. Kalau mau harta gono gini, take over aja. Nilai take over itulah yang menjadi hartanya, harta gono gininya. Kayak gitu. Jadi nggak ada utang gono gini, yang ada harta gono gini. Harta gono gini itu adalah kekayaan yang diperoleh selama mereka berdua, ya kan, dalam ikatan pernikahan kayak gitu. Nah, sama juga begini. Kalau mantan mengaku bahwa itu rumahnya, pihak pengacara Ruben dan Ruben katanya yang saya dengarkan dia bilang begini, ya udah enggak apa-apa kalau kau akunya itu rumahmu, enggak apa-apa kau ambil, kau bayar cicilannya dan sisanya sebelumnya itu kau bayarkan dulu ke saya berapa yang sudah saya keluarkan atau sebaliknya. Kalau saya jalan penyelesaiannya adalah kalau begini, berarti tanggungan Ruben itu dua kali dong. 200 juta untuk biaya anak, 390 ini juta untuk rumahnya, ya kan? Ya. Nah, jadi sementara yang tinggalin rumah kan kau, ya kan? Nah, makanya harusnya jadikan dulu harta. Jadi nggak ada nilai utangnya, take over aja. Rumah yang senilai harga take over itulah yang menjadi harta lu. Lu mau duitnya atau lu mau rumahnya. Udah itu.
Kayak Makanya gitu. gini, makanya gini, pengacaranya si Ruben Onsu sudah menyatakan kok bahwa kalau memang menginginkan dengan harta gono gini, kumpulin dulu semuanya, terus dipisahkan mana yang sudah bisa untuk dibagi, mana yang masih tertunggak. Itu kok jelas diomongin oleh PH-nya Ruben Onsu gitu loh. Jelas kok itu. Nah, yang lucunya di sananya nggak begitu bicaranya. Oke, Ini bingung. oke, sabar ya. Ini kasihan juga orang. Iya nih, kayaknya Yeni nih Sarwenda nih, kayaknya Yeni nih yang saya dengar-dengar. Ayo Yeni, silakan coba biar nanti tidak dibilang aku tidak adil gitu kan. Oke, silakan Yeni. Kalau mau bicara Yeni silakan. Yeni, satu, dua, tiga. Oh, Yeni lagi mengulek, guys. Yeni, satu, dua, tiga. Oke, Yeni turun aja ke Yeni ya. Halo, Oke, udah halo, buka. Oke, silakan halo, Yeni. halo, halo. Iya, dengar aku. Sorry. Ya, jadi saya mau menanggapin tentang masalah anak, ya kan? Jadi kalau menurut aku sebenarnya kita bukan bicara siapa benar dan siapa salah, tapi siapa yang mengerti dan siapa yang tidak mengerti, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kan awalnya waktu mereka habis pisah, itu kan Ruben masih bawa tuh mereka sekolah lah, apalah gitu ya, bawa pergi makan-makan, ke mall, jalan gitu ya kan. Pertanyaannya kenapa sekarang enggak? Gitu ya kan. Oke, Oke, nanti kata tunggu dulu ya nih ya. Yang jawab nanti yang deket dengan Ruben ya. Budianti nanti. Tante Budianti siap-siapin jawabannya ya. Oke, lanjut ya nih. nah sekarang pertanyaannya kenapa nggak bisa gitu ya kan, nggak kayak dulu lagi. Saya rasa satu perubahan itu bukan berarti pasti ada satu hal yang kenapa sih ada perubahan, kenapa rubahnya di mana gitu ya kan. Nah, saya bukan membuka aib saya sendiri, tapi kenapa saya paham dengan apa yang terjadi dengan Sarwenda, karena saya juga divorce, ya kan. Nah, Entah anak-anak apa? ini, Naik bis bareng di BBS. Oh, oke. Mute ya nggak ngomong ya. Lanjut ya nih. jadi jadi waktu papanya anak-anak ini mau bawa anak-anak pergi, mereka WA anak, oh nanti papa tanggal segini datang ya, bla 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 bla. Bukan saya mau diajak ngomong sama mantan, tidak. Nah kemarin saya sempat juga baca kan ada yang bilang, oh si Wenda kan ada ngomong, tinggal ngomong loh, komunikasi loh. Kapan mau ketemu anak atau apa tinggal ngomong loh. Nah ada yang dari sana bilang gini, pengen banget ngomong sama RO gitu ya kan. Bukan masalah pengen, anak ini di tangan kita mama gitu ya kan. Kita ini bukan, kalau panti asuhan kita bicara panti asuhan, kamu mau lihat anak, kamu titip anakmu di panti asuhan, kamu mau lihat anak, kamu pun mesti ngomong sama kepala panti asuhan, oh hari apa saya mau ketemu anak, saya mau ngajak ke jalan, ada aturan gitu ya kan. Jadi hargai juga kita yang jaga anak. Nanti kalau anak kenapa-napa kita juga yang disalahin. Nggak becus jaga anak lah, sibuk pacaran lah, apalah. Kok banyak kali tuntutan gitu, banyak kali yang ditaruh di beban kita. Sedangkan kita juga harus cari makan, gitu ya kan. Bukan lu penuhin semua, gue gak usah cari makan deh, lu penuhin semua. Enggak juga. Nah, Kenapa? terus menurut Bu Yeni kalau seandainya kan iya kan gimana kan aku kan sebagai ibunya. Terus pertanyaanku Ruben itu kan satu bapaknya. Ketika dia pergi sama bapaknya emangnya dia merogoh jantung gitu, menghadang bahaya gitu kalau pergi sama bapaknya. Ini loh bapaknya dan dia akan pastikan sebelum siapa-siapapun yang ada di dunia seorang anak perempuan itu adalah hero-nya, itu my father is my hero. I know. Oke, Aku lanjut. tahu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu tidak dikomunikasikan? Itu kenapa nggak dikomunikasikan? Emangnya si Sarwenda ini tugasnya cuma jaga anak doang, nggak usah dihargai? Iya kan? Dia juga punya tanggung Bu, jawab. maaf ya saya counter lagi. Kalau Ibu bilang tidak dihargai itu ya bayar cicilan rumah 397 juta, dikasih uang 225 juta per bulan, itu bukannya dihargai, sangat dihargai.
Koko, Koko, kita Tapi maaf ya Bu Yeni ya, tidak ada kewajiban mantan suami untuk menafkahi mantan istri. Nggak ada. Dalam undang-undang enggak, apapun nggak ada. Bukan enggak. hanya Ini kan jangan mempersoalkan, oh ini hanya sekedar menjaga anak, hanya sekedar memelihara anak. Kalau masalahnya saya di situ adalah saya kasih belum anaknya ke Ruben. Kayak gitu. saya Karena nggak belum ada. saya Dalam belum amar keputusan membahas. perceraiannya pun nggak ada tentang itu. Dalam kitab undang-undang pun nggak ada tentang itu. Maaf-maaf aja. Iya. Saya tidak Jadi kalau mau dibilang saya oh hanya tidak lagi memelihara anak, kan membahas itu masalah. anaknya. Itu adalah semua Halo, risiko dan anak itu kan fokus dulu sampai pada mereka punya kata, fokus pribadi. dulu pada kata yang Ibu Yeni keluarkan adalah bahwa apakah ini fungsinya hanya menjaga anak-anak aja. Kami ini sebagai wanita tercederai loh. Itu bukan hanya sebagai tugas, itu kewajiban kita. Sebagai Benar, istri, mau ada suami, mau nggak ada suami, tugas kita menjaga anak. Ya kan? benar. Dikasih berapapun genapin. Kayak gitu. Cukupkan. Nggak ada kita ada hitung-hitungan. Oh karena lu menjaga anak, gua kasih nafkah lu 7 juta. Karena lu ngantar sekolah, gua kasih kayak gini. Nggak ada. Paham nggak di situnya? Ini adalah risiko dari perceraian. Kita nggak nafkahin lu. Kalau lu Betul. merasa berat dengan beban lu menjaga anak, kasih anaknya ke Ruben Onsu. Selesai. Sekarang gini loh, ya kan? Kita pelihara anak, kita punya anak bukan berarti masalah untung rugi siapa lebih banyak ini apa ya maksudnya tanggung jawab atau apa gimana. Nggak Tapi bicara untung sekarang rugi dari tadi, Bu. Ibu yang bicara masalah untung rugi. sekarang Kita nggak bicara jadi untung rugi dari saya tadi, ngomong Bu. dulu, kamu jangan nyerocos. Saya Oh, ngomong udah enggak, selesai. saya harus kantor kalau Ibu kayak gitu. Tunggu, tuh kan tadi kayak Koko bilang nanti ada yang counter. Saya lagi bahas kemana, kamu langsung ke masalah biaya. Jangan marah, Bu. Nggak usah pakai marah. Kita kan Udah debat, berdiskusi. kita debat biasa, Halo, debat halo. biasa Iya. santai ya. Jangan Sabar aja. jangan sakit Yeni. hati. Oke, lanjut Bu Yeni, lanjut. Halo Bu Nah, Yeni. maksudnya Bu Yeni itu jangan terlalu mendayai-dayai. Coba tes gitu, biar bisa langsung dikonter gitu Bu. Karena yang nonton itu gemas gitu. Ah, lanjut. Enggak, maksudku itu gini loh, apa salahnya Bu, kamu Bu bilang Yeni saya tidak pernah nonton berita soalnya, cuma sepintas-sepintas, bisa datang makanya ke buat rumah. pernyataan seperti itu. Dengar Bu Yeni, ini Bu Yeni Kamu bisa sebenarnya keluar, kalau Ibu ya kan? bilang ada Jadi pengalaman Ibu, ada kamu jadikan ada untuk menjadikan satu poin atau keuntungan buat kamu, nggak bisa. Apa Bu yang bicara keuntungan? Ibu tadi yang mengungkapkan ada satu statementnya Ibu yang aku agak kontra. Pada waktu Ibu mengatakan bahwa lah jadi Sarwenda ini hanya tugasnya menjaga anak gitu. Nggak dinilai di situ. Ibu ada kok kayak statement kayak gitu. Sementara maaf ya Bu Yeni, yang saya pahamin nggak ada kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri. Kalau anak ada Bu, dan itu masuk dalam amar putusan waktu mereka akta perceraiannya. Benar. Ya kan, kalau misalnya ya selama ini kan yang si Ruben kasih, itu kan dari awal Wenda udah ngomong. Karena Wenda kan juga lihat itu nilainya cukup besar. Apa dibagi 2 aja kah? Bukan Wenda Ruben mau kayak gini, si Wenda ho aja juga enggak. Masih nawarin kok. Setengah-setengah aja mau bagaimana? Ruben yang nolak. Jadi bukan serta merta si Wenda ini kayaknya aji mumpung ya udah Ruben semua ya enggak sih. Cuma masalahnya dia mau ketemu anak. Ya kan kalau misalnya anak itu memang kalau ada yang bilang oh si anaknya terlalu padat acara les. Saya bilang mau dia les mau dia apapun, yang penting kelihatan nggak anak ini ada prestasi. Berarti selama ini apa yang dilakukan ke anak ini ada hasilnya, prestasinya ada. Kecuali kalau anaknya itu banyak kegiatan. Bu Yeni maaf ya karena Bu Yeni kan terlalu panjang. Jadi kita takut kita itu lupa tidak bisa mengkonter. Jadi setiap bait itu yang mengkonter boleh ya saya izin. Karena kan kalau bulat kita lupa apa yang tadi Bu Yeni ngomong ya. Oke. Ya. Oke. Oke, silakan. Apa tadi yang terakhir tadi? Saya kah? Iya. Yang terakhir tadi
Jadi maksud saya, kalau misalnya kalau mau untuk lihat anak, kenapa nggak datang ke rumah? Kan nggak sulit sebenarnya. Oke, di counter ya, Ira silakan. Jadi gini loh, jadi gini Oh Bu ya, Yeni. delong. Jadi gini Bu Yeni. Adakah sebuah putusan diharuskan ketemu di rumah? Enggak. Nah, terus salahnya di mana? Adakah putusan diharuskan untuk memberitahu ke mantan istrinya? Kenapa? Adakah putusan waktu gugatan cerai kalau Ruben mau ketemu anaknya mesti izin dulu? Adakah putusan itu? Setahu Nggak saya ada dibaca kemarin sama PH Ruben, nggak ada seperti itu bunyinya harus izin dulu, nggak ada. Oke, mau bilang izin ataupun tidak, kita ini orang hidup loh. Kita orang yang punya pendidikan loh. Bu Yeni, ada batasan Bu, seorang mantan suami sama mantan istri berkomunikasi karena diketahui sama Ruben Onsu mantan istrinya sedang dekat sama orang. Itu Betul. dibatasi Bu. Betul. Pribadi mereka. Itu pribadi, makanya sih Ibu juga Pribadi paham juga merusak. kenapa Ruben Onsu tidak memberitahu berkomunikasi oleh mantan istrinya. Itu loh konteksnya. Jadi kita tuh Kalau kita membicarakan bicara itu luas, bukan hanya dengan kepribadian sendiri. Kalau kita bicara anak, kenapa sih kita mau melihat yang remeh-temeh? Lah ibu yang melihatnya Oh, remeh-temeh. 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 Remeh-temeh Kalau ibu dari mengatakan mana? begitu, Mira kasih kesempatan Bu Yanti dulu ya. Bu Yanti silakan Bu Yanti. Begini ya, harusnya balik ke ibu. Ibu mungkin, Ibu Yeni mungkin ada pengalaman divorce. Kembali lagi ke kita seorang perempuan, seorang ibu. Bijaksananya kita di mana? Ya, mungkin kita semua lihat, nggak di medsos, nggak di TV, bagaimana kedekatan anak-anak itu dengan orang baru. Itu pasti secara ini kena ke Ruben, membuat dia mungkin tidak bisa datang ke rumahnya, dia males ke rumahnya, pasti dia cuma mau minta jemput lewat siapa. Bagaimana kalau seorang suami melihat anak kandungnya yang sehari-hari selalu bersama dengan teman ibunya? Coba dari situ aja secara psikis kita pasti lihat anak ini kesehariannya sudah lebih dekat dengan orang. Otomatis Ruben itu merasa kehilangan, merasa jauh. Itu yang membuat dia mungkin dia mau telepon. Nah, contoh kemarin acara itu di sekolah. Saya juga ada acara begitu di cucu saya. Tapi tahu nggak? Dibeli tiketnya. Saya, sebab besan saya, sama anak-anak saya, sama cucu saya yang mau perform. Tapi kita lihat di sini, siapa mewakili dari keluarga Ruben yang melihat anaknya Ruben perform? Di situ. Jadi sebenarnya kita nggak usah publish hal-hal yang membuat Ruben juga akhirnya punya psikis terganggu. Coba kalau balik ke ibu, enak nggak ibu begitu? Harusnya kita perempuan bijak. Udahlah, Gini nggak harus ya. expose. Pertama, si Wenda dengan si G itu kan mereka yang pasti itu adalah hubungan kerja, itu pasti. Ya, di balik itu memang ada hubungan yang lain. Tapi permasalahannya ini kan juga kan Wenda kan juga kerja, bukan dapat duit begitu aja. Ya kan? Nah, perform itu juga kan bukan berarti si Wenda nggak mengizinkan dia. Waktu dia podcast dengan Ivan Gunawan, kan Ivan Gunawan ada tanya, Jadi kamu begini Bu masalah Yeni, maaf punten. Bu Yeni itu jangan bahasannya itu di sweep begitu, yang nonton juga bingung, gitu kan? Dari hubungan tidak ada hubungan kerja terus sama kontes kan. Nah, kalau ibu mau membahas masalah kontes yang ini, dari pengacaranya Ruben juga sudah mengatakan bahwa Ruben itu mau foto aja antri. Mau ketemu aja sulit. Jadi dia sudah datang, dia nunggunya di sini, dia pulangnya lewat tempat lain, begitu.
Jadi begini, menurut aku maaf ya, Bunten juga ya Kak, Bu Yeni ya. Yang remeh-temeh itu membahasnya kalau maaf kalau aku melihat di Bu Yeni. Kalau kasusnya ini misalnya seperti ini. Amar keputusan perceraian adalah bahwa Ruben Onsu itu punya hak 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Kasih itu. Tetapkan waktunya itu. Kalau misalnya waktu itu tidak memungkinkan buat Ruben Onsu ketemu, ganti dengan hari lain yang bisa Ruben Onsu ketemu. Itu baru namanya bijak. Tidak menutup Ya, balik peluang. lagi ibunya harus bijak. Ibunya harus bijak. Kemudian, kalau misalnya masalah bagi dua, amar keputusan daripada perceraian itu 200 juta per bulan. Ini bukan masalah bagi dua atau tidak. Kalau Ruben Onsu menolak untuk memberikan 200 juta atau bagi dua, itu berarti dia melanggar kesepakatan dari akta perceraiannya. Nah, kalau kita lihat loh, berarti kenapa dia hentikan? Nah, dia hentikan ini sebagai bentuk protes kerasnya dia karena dia merasa ada pembatasan waktu untuk ketemu dengan anaknya. Kita sama-sama tahu Ruben Onsu ini siapa, ya kan? Waktu kerja seorang artis dengan pekerja yang di kantoran beda, Bu. Ya kan? Kadang artis itu hari libur kerja, malahan ada show di luar, ada apa di luar, kayak gitu. Maka haruslah bijak sebagai orang tua. Kalau memang tidak ada niatan untuk menutup akses ketemu dengan ayahnya, ya bijak mengaturnya. Kapan kamu sempat itu sempatin. Oh, minggu ini dia nggak sempat ketemu, berarti minggu depan bisalah ditambah, mungkin 6 hari lah kasih atau 3-4 hari lah kasih kalau dia ada waktunya. Kayak gitu. Kalau memang kita mau mempertemukan ke anak, sebenarnya ini masalahnya simple banget. Dan ini tidak ada sama sekali. Jangan pernah bawa bahwa dia pun harus menafkahi istrinya, nggak ada. Kalau kerja ya monggo, kalau mau pacaran hubungannya dengan teman kerja ya monggo, silakan. Tapi jangan menutup akses anak sama bapaknya. Dan perhitungkan juga namanya si kontrol panjang, Bu. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Anjay. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Ira yang si kontrol panjang ya. TikTok aku ini, TikTok aku gak bisa ngomong ya. Mantap Ibu Ira ke KPI. Iya, benar. Keren. Mantap Mira. Barang kita itu sebelum itu terjadi akta perceraian. Dan kedua tentang masalah jadwal ketemu itu kemarin si Wendy kan udah ngomong. Semua jadwal itu udah dipegang sama Ruben. Ya begini aja lah Bu Yeni ya, kita mengenal Ruben itu bukan orang yang mencela-mencela ya, sepakat gitu. Nah kalau memang dia diberikan, tentu saja dia tidak mungkin ribet dan ribut seperti ini gitu loh. Dan selama ini kan si Ruben juga membayar kewajibannya begitu ya. Oke, kita pending dulu Yeni ya, kita kasih Lili dulu. Awas kau Lili ya, kalau kau ngomong yang danda ya. Coba Lili, silakan Lili. Baik. Turunin kau Lili beneran ya. Enggak. Nah, coba Serius ini, Ma. yang sopan. Kan gini ya, semua orang kan pada bilang kalau kangen sama anak ketemu aja ke rumahnya. Ibaratnya gini loh, kita itu tamu mau datang ke rumah orang, itu pasti nanya dulu, ada jam kosong nggak? Di mana ketemuannya? Kan pasti gitu-gitu kan. Nah itu Sarwenda itu memang tidak mau, atau ibarat itu skip Ruben, skip WA-nya Ruben itu di skip semua. Ini nih kasihan aja lah Ruben itu, capek aku liatnya, kasihan banget dia. Makanya kan Lili kan banyak orang yang typing, ngapain sih kamu itu ngikutin rumah tangga orang, ngapain sih begini. Mereka berdua itu artis dan kita itu Iya, ada benar. rasa terpanggil begitu jadinya. Kalian pernah nggak lihat aku itu membela Ruben seperti apa? Nggak pernah. Makanya aku itu seperti sekarang ini karena aku capek ngelihat Ruben sebenarnya aslinya gitu loh, Lili. Iya kasihan Ruben. Amar keputusan akta perceraian adalah
pihak kedua dalam hari ini Ruben Onsu diberikan hak resmi untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya selama 2 hingga 3 hari dalam sepekan. Di situ menghabiskan waktu. Dia mau di rumahnya kek, dia mau di Holland kek, dia mau di China kek, itu nggak penting. Yang penting kasih waktu ketemuan. Nah, tapi itu kan Ibu tadi mengatakan sudah ada jadwal dipegang. Bu, kembali lagi Bu, ini artis. Jadwalnya nggak tentu. Ngejar duit juga dia. Bagaimana bijaknya kita mengatur? Ya kan? Itu bijaknya kita kalau memang kita kita ini masih mau mempertemukan anak dengan bapaknya. Yang masalahnya di sini adalah bagaimana bijaknya kita. Enggak serta-merta begitu ada jadwal, lu nggak dapat jadwal ini, maka lu nggak ada waktu. Itu nggak bijak. Itu nggak bijak namanya, Bu. Kayak gitu. Itu bukan seorang ibu. Kalau benar sayang sama anaknya, maka tidak pernah menutup akses untuk bapaknya. Seorang ibu yang menutup akses untuk bapaknya itu berarti seorang ibu yang nggak sayang sama anaknya. Pada saat dia nikah nanti, siapa yang harus ada? Bapak kandung. Iya kan? Kalau mau lihat dari tanggung jawabnya, pernah nggak sebelum adanya akses mempersulit bertemu anak-anaknya, nafkah itu nggak diberikan buat anaknya ya, bukan buat istrinya ya, mantan istrinya ya. Kayak gitu. Nah, kalau masalah rumah yang tadi 300, nah udah keluar lu dari rumah itu, kita take over. Nanti apa-apa berapanya kalau perlu. Kenapa ini naik? Karena memang satu-satunya yang bisa buat Ruben untuk menuntut kembali hak anaknya kalau dia menghentikan nafkahnya. Ya kan? Itu yang dibilang oleh pengacaranya. Dihentikan karena apa? Supaya ada jalan untuk ke pengadilan menuntut hak asuh anak. Kan? Akhirnya setelah dihentikan kan nggak mampu. Kalau menutup akses anak mampu. Tapi kalau masih tetap, lu nutup akses tapi lu masih minta duit. Walaupun itu akta perceraian, logikanya di situ, Bu. Kayak gitu. 200 juta dibilang nggak cukup, itu ibu 7 juta sehari itu, Bu. Jatuh-jatuhnya 6 juta sekian sehari jatuhnya, Bu. Nggak cukup. Kayak gitu. Memangnya Ruben Onsu ini sultannya negara, sultannya internasional. Hanya artis, Bu. Penghasilan nggak tetap, Bu, kalau artis. Oke, Bu Yeni kayaknya udah kehabisan napas dan kata-kata. Ayo, ada yang perlu ditambahkan, Bu Yeni, silakan. Buat saya sih gini ya, intinya ya. Kalau misalnya sesuatu kita mau bilang, oh karena dia artis besar atau apa. Sebenarnya masalah begini antara hubungan bapak dengan anak itu tinggal melihat bapaknya itu artis atau bukan. Anaknya itu semua itu hubungan, bukan masalah keartisannya. Kalau misalnya dia mau lihatnya, dia artis, Ibu, itu akan sangat berpengaruh pada waktu, jam-jam atau hari-hari dia bisa bertemu. Ini bukan lagi, Bu, ini artis besar, artis kecil. Ya memang kembali ke masalah hubungan. Yang dia 5 hari kerja dalam seminggu, bisa itu jadwalnya tetap. Kalau artis nggak ada jadwalnya tetap, Bu. Mengerti? Kita kasih tepuk tangan sampai sama Bu Yeni ya, karena sampai detik ini masih bersemangat ya, walaupun lawannya macan-macan semua ya. Kalau menurut saya sih itu cuman alasan saja. Alasan dari pihak si perempuannya. Karena kenapa saya bilang alasan? Karena Wenda itu bukan 1 bulan, 2 bulan sama Ruben, tapi sudah beberapa tahun sama Ruben. Otomatis Wenda tahu, oh jam tayang jadwal si Ruben ini seperti ini. Dan makanya itu saya bilang alasan karena Wenda bukan orang yang baru mengenal Ruben. Nah, pasti otomatis kan selama hidup bersama Ruben, dia paling tahu jadwal syutingnya Ruben seperti apa. Masa sekarang baru permasalahkan jadwalnya seperti apa? Kan lucu, ya kah? Oke, HT. Sekarang si Yeni yang ngomong, yang jawab, yang counter Marifa ya. Udah siap-siap Marifa ya. Oke, Bu Yeni silakan. saya rasa saya nggak perlu banyak ngomong lagi.
Karena di sini kan saya udah lihat bahwa kita itu tidak sepaham. Karena kalau saya kayak sekarang, anak-anakku itu aman-aman aja kok. Mantanku mau datang lihat atau apa karena pakai aturan. Oh, gue tanggal segini gue mau datang, gue mau lihat anak-anak. Itu semua udah, kecuali kalau aku ngomong, lu kalau mau datang lihat ya, aku udah bilang sama dia kalau kamu setiap kali mau ketemu anak kamu harus ngomong dulu. Ya biar aku atur dulu anak-anak ini bisa ketemu. Nah, kalau misal selama dia juga menghargai, aku juga punya aturan. Ya kita jalan sampai hari ini Oke, gitu loh. pertanyaannya Ci Yeni, suami kasih waktu divorce itu suami kasih apa? Ini nafkah nggak? Kasih. Kasih berapa kalau boleh tahu? 2 digit? Ya. Nah, tapi kan maksudnya di sini ini kan suami kan beda-beda ya Bu ya. Maksudnya Adalah karena apakah mantan suami Bu Yeni artis atau kerja Bukan. kantoran? Apa artis itu sorry ya, apa artis itu akhirnya menjadi satu jawaban, satu alasan. Iya, satu jawaban karena itu adalah aturan waktu Bu Yeni. Itulah kalau mantan suaminya Bu Yeni adalah kantoran, wajar kalau ibu punya bukan jadwal kantoran. yang tetap jadwal. Dia bukan Kalau kantoran. Nah, Dia jadi bukan- begini, sesuai dengan ketetapan pengadilan bagaimana? Nggak usah waktu-waktuin. 3 hari itu anak ya dijemput aja, mau dia les mau dia apa tempatnya Ruben, udah begitu aja. Makanya kan Betul, kan? amar putusannya kan mengetahui bahwa 2 sampai 3 hari kecuali itu untuk Ruben Onsu. Nah, makanya dibuatlah kesepakatan untuk kedua belah pihak antara mantan suami sama mantan istri. Harusnya si pihak mantan istri itu bijaksana dikarenakan kenapa? Sebelum anaknya lahir, Ruben Onsu itu sudah menjadi artis. Dan mantan istrinya pun mengetahui bagaimana keaktifannya mantan suaminya. Gitu loh. Keaktifan mantan suaminya seperti apa yang mengetahui adalah mantan istrinya. Hingga makanya yang dibilang sama teman-teman ini adalah kebijaksanaan. Iya, bijak. Bukan Kuncinya di bijak. memperkeruh. Kenapa saya bilang ini memperkeruh? Karena ada bahasa bahwa mesti diinfokan dulu. Ini loh yang dimaksud memperkeruh atau mempersulit. Dan juga kan kata mamanya kan suruh hubungi anaknya. Seketika gue hubungi anaknya hari ini di WA 5 hari baru balas begitu. 5 hari baru balas. Jadi kan waktu itu kan terbuang jadinya. Nah, gini loh, tadi kan ada gini, permisi saya mau bicara. Jadi gini, tadi kan Bu Yeni kan nggak sudah boleh, Mama Rifa nggak boleh bicara. Oke, lanjut Marita. Oh, belum Oke, ada gini pertanyaan loh. kita ya, Ira ya. Oh, diam aja. Nggak jadi kau turun lupa aku bawa kau cuekin aku. Oh, lanjut. Gini loh. Iya, aku tadi lagi kerja tahu. Gini aku tengahin ya Bu Yeni, gini. Ini tadi kan Bu Yeni kan juga menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Aku boleh kok untuk ketemu anak datang asalkan harus ngomong dulu kan gitu kan Bu Yeni. Nah, Ruben itu sudah ngomong dulu gitu loh. Tetapi balasannya tuh lama. Semisal nih Ruben itu WA gitu, nanti balasnya lama gitu. Balas sekarang, balasnya lama seperti itu gitu loh Bu Yeni. Jadi sama aku pun juga punya pengalaman divorce juga pernah gitu loh. Jadi gini, sebenarnya itu kalau sudah menjadi mantan, yang namanya mantan apalagi ada anak gitu. Sebenarnya kita semua para wanita ini sebenarnya pasrah gitu loh. Dalam arti pasrah itu gini, kita mengingat aja kebaikannya gitu loh. Kalau dalam versi sekarang ini karena ada rasa yang bahasanya itu, oh kok enak lu kayak gini, gue kayak gini. Nah, itu
tolonglah kalau yang sudah divorce jangan pernah ada rasa seperti itu. Kalau nggak kepingin jadi kejadian kayak Sarwenda dan Ruben seperti itu. Nah, kalau akhirnya kan sekarang ini kan yang malu juga mereka berdua, ya kan? Itu di sosmed-sosmed pada kasusnya pada digiring semua. Akhirnya yang orang nggak tahu tentang surat-surat rumah itu atau KPR jadinya tahu semua. Karena apa? Karena keegoisan. Nah, itu loh, keegoisan apa? Yaitu tadi, sebenarnya gini, kalau kita jadi perempuan nih ya, kita punya anak, udah tahu nih, ini bapak tirinya, yang dimana tidak ada hubungan darah. Ya memang harus baik dong, tapi kita harus melihat, ini anak gak akan lahir kalau gak ada darahnya si bapaknya ini tadi, gitu loh. Seperti itu. Jadi di sini itu nggak ada yang sebenarnya itu tadi nggak ada yang menyudutkan satu sama lain gitu Bu. Jadi di sini saya penengah aja sih ya Bu Yeni, saya jadi penengah antara pemikirannya Bu Yeni dengan Meira dan semuanya. Nggak ada penengah, jangan sosok penengah lu Marifa. Nggak ada penengah, nggak ada Nggak penengah. ada penengah, jangan sosok ya. Nggak ada. Sebentar. Gini loh. Jadi kan kita ini kalau berbicara, ya itu kan tadi kalau Meira berbicara, saya melihat dulu kan counter toh. Terus dengan Bu Iya, Yeni. jangan sosok Nah, penengah. halus-halus sama Maira. Bilang aja kau takut, Marifa. Karena kau pernah bukan. ada dapat kejadian buruk sama Meira. Bukan gini, Bu Yeni. Ini Bu Yeni kan tadi sudah menjelaskan supaya kita Meira, semua dia ini. sepupu sama Bu Yeni, enggak apa-apa. Berarti Oh berapa apa, tidak. Saya kamu tidak. kan tadi Bu Gini, Yeni terus berarti gini, kamu enggak. sepaham ya dengan pikirannya. Tidak, saya hanya ingin menyadarkan Ibu Marifa Yeni juga kalau bahwa mengeluarkan pemikirannya harus itu mengerti sama dengan kita semua. kronologinya. Harus mengerti Bu. Tadi Bu Saya bilang bapak tahu tiri. kronologi. Di sini belum menikah mereka. Ibu juga jangan bikin hoax di sini. Tiba-tiba bapak tiri. Janganlah bikin hoax di sini. Aku juga nggak suka kalau hoax. Bener nggak geng? Yang di bawah geng. Kayak gitu. Jadi aku Kalian pilih Marifa atau Ira? Meira, coba kalian typing dulu Marifa apa Ira? Enggak ya, aku tetap milih Ruben. Aku Ruben. Aku Ruben. Aku Ruben. Nggak ada itu arti-arti apa itu. Gini Bu Yeni, ya, aku ngomongku itu pelan, merendah karena apa? Saya amat sangat menghargai Ibu Yeni. Tapi kalau dalam kasus pemikiran seperti ini, Ibu Yeni, saya mohon maaf karena saya sendiri juga pernah divorce. Gitu loh. Ini hanya suatu keegoisan saja. Coba kalau nggak ada ego, mana ada itu sosmed memberitakan, nah ternyata rumah KPR yang dibangun. Nah, kan juga apa sih maksudnya? Apa Janganlah yang dibangun? perkara Ada yang duit. dibangun. Nah ini, aduh baca kronologi lah dulu Marifa ini ya kan. Sudahlah terus Merah. akhirnya Saya begini ini loh. sudahlah Begini. Merah. Karena Ibu Yeni ini kan memposisikan dirinya adalah si ibu yang memegang anak. Nah, Oke. Yeni tidak pernah memposisikan bahwa dirinya yang sebagai yang bapaknya. Coba ditukar. Bapaknya di anak, terus Yeni dibatas-batasin. Itu mau apa enggak? Udah keluar duit loh Bu Yeni, terus dibatasin lagi. Sebagai yang bapak, ya kan? Tapi masalahnya, ya kan? Kebetulan saya punya anak 3. Ya, saya tiap hari harus ngurus anak, saya kerja, ya kan? Jadi nggak bisa dong. Kita boleh mantan. Misalnya contoh aku ngambil satu hal kayak misalnya sih dia bicara Sule sama Natali, mereka akur-akur aja tuh secara komunikasi demi anak. Itu aja sih. Terus maksudnya kurangnya komunikasi dan Ruben gitu maksudnya? Ya makanya kan kecuali kan si Sarwenda udah ngomong, kamu mau ketemu anak, tinggal Itu kan omongan ngomong. dia. Terus akhirnya kan komunikasi. dibilang, kamu Dengar kalau dulu, ngomong ya dengar udah dulu. langsung ngomong aja sama Dengar anaknya. dulu. Itu Aku sudah anaknya WA dia Bu udah Eni. nggak ada. Aku WA nih Bu sebagai Yeni, suaminya Bu Bu Yeni Eni. ini
Bu Yeni ini kurang update. Makanya Itu ini sudah kayak gini, dijelaskan aku oleh bingung PH ngomongnya si ya. Ruben terkait komunikasi. Si Ruben kan Justru chat ke Wenda. kita ini mau Wenda semua bilang ke itu biar Ana. bisa kayak Gading sama Gisel gitu loh. Kita mintanya ini di sini begini. Wenda, kecuali dia udah ngomong, yang penting komunikasikan dulu. Ya Nah kan? iya, Nah, aku itu sudah nih, dijalani aku oleh nih Ruben Ensu nih. dan itu Bisanya tidak aku bisa. ketemu Itu sama kita baru anakku hari boleh ngambil Senin, satu kesimpulan. Selasa, Ngomong aja dengan nggak Rabu. tetap Nah, ngomongnya kayak aku begitu. WA Ibu Yeni nih, ya kan? Aku ya Ibu Yeni hari Minggu. Aku bisa nyari Senin, Selasa, Rabu. Ibu Yeni bacanya Kamis. Lewatlah hariku. Ini loh Kalau Bu, bisa Iya, main sama Bu, Gading kayak mah, gitu. Gading nggak Gua kasih punya Gisel trauma. ratusan juta. Waktu si Ruben habis pisah dengan Wenda, itu dia lagi jalan dengan satu orang, dan itu Enggak ada, anaknya juga enggak melanggar hukum. Enggak ada kolerasinya di sini Bu Nggak Yeni. ada kolerasinya, Nanti Bu. lompat ke sana. Kalau seorang duda mau Anaknya jalan sama juga ada siapapun, mau WA jalan Ruben. sama banci pun nggak ada masalah, ada Bu. WA juga nggak di Iya. itu supaya dipertanyakan dengan anak. Sebenarnya kan itu makanya akhirnya Jalan kan sama masalah. seorangnya siapa ya? Bisa di-spill nggak? Saya tahu. Desi Saya bisa Ratnasari, jelasin. menurut Ibu Yeni. Bu, saya siapa, kenal Bu? Desi. Desi kenal Ruben. Dari Ruben belum kawin sama Wenda. Benar. Wenda tunangan aja saya ada, Desi ada, foto kami ada. Jadi itu mereka pertemanan. Jadi ibu harusnya tahu mau jalan sama siapa, tanya dulu, lihat dulu, tahu dulu, Enggak, cari Bu. tahu dulu. Dia ini pria bebas sih, Bu. Dia mau jalan sama siapapun itu nggak masalah. Sama Sarwenda. Dia mau pacaran atau jalan atau berteman sama siapapun ini bebas. Masalahnya Nah, betul adalah- Merah. Tapi betul, bedanya Merah. kalau Betul, Sarwenda Merah. kan Coba. dipublikasikan. Begini guys ibu-ibu ya. Dibalikin ya. Si Ruben yang ambil anak, terus abisnya dia sama Desi Ratnasari, anggaplah mereka berpacaran, anggaplah. Terus abis itu dia membawa anak-anaknya dua itu lebih sering ke Desi Ratnasari. Terus si ibunya ini mau ketemu ini nggak bisa. Coba gimana perasaannya? Sakit Kalau si toh. Desi kayaknya nih. Iya, Sekarang maksud gini aku loh. begini loh Bu Yeni. Pasti nggak Bu terima. Yeni kalau ngeluarin fakta itu yang relate, Kalau memposisi- yang hubungan, yang berkoneksi, kayak gitu loh. Kita tadi membahas tentang keterbatasan ya Ruben Onsu dalam menemui anaknya. Nah, kita lihat kronologinya apa yang terjadi di situ. Kenapa bisa terbatas? Kayak gitu Bu. Dari tadi kita membahas keterbatasan waktu ini, kenapa dia nggak bisa tetap? Karena Ruben Onsu jam kerjanya nggak tetap, hari kerjanya nggak tetap. Harusnya sebagai seorang ibu yang sudah lama mengenal dia dengan profesinya itu, bisa menyesuaikan, bisa bijak dalam mengatur waktu ketemunya. Seperti itu. Bukan serta merta. Nih udah ada jadwalnya nih, tetap nih. Kalau nggak bisa gimana Bu? Pada waktu itu dia di Makassar Bu, lagi syuting, lagi show, kayak gitu Bu. Itu Di sini komunikasikan yang karena kan menjadi kayak si Wenda titik. kan udah bilang. Wenda kan udah bilang semua jadwal kan udah dikasih. Nah Iya kan? itu kalau Kan jadwal Wenda udah itu bilang, berarti jadwal aturan waktu yang tetap. Sementara ini Ruben Onsu nggak ada waktu yang tetap Bu Yeni. Sebisanya dia. Maka pada waktu dia bisa kasihlah. Kayak gitu. Kasihlah. Ini Bu Yeni bisa memahami tidak antara jam kerja orang yang berprofesi sebagai artis dengan jam kerja orang yang punya jam kerja tetap. Mengerti nggak Bu? Pertama itu, mengerti paham nggak? Kalau tidak paham, makanya kita tidak sepaham. Sekarang Ibu nggak bisa memahami itu. nah Kayak sekarang gitu. Intinya gini 200 aja juta loh. kita itu mau Bu, bicara dikasih intinya per gini bulan ya, Bu. karena jam Intinya kerja gini yang ya, tidak Bu. tetap ini. Intinya gini ya Bu, bicara gitu. kita sebagai perempuan, kita harus menghargai Oke, kita mau bapaknya. Dan bapaknya ini Kalau tanggung memang kamu jawab nggak loh sanggup, Bu. ya anak itu biar saya yang urus aja. Gimana dia bisa Bapaknya nih- urus anaknya kalau untuk sekarang masalah waktu aja dia nggak punya. Ibu, Ruben itu sudah legowo dan dia sudah memberikan hak yang diinginkan oleh mantan bininya senilai 200 juta.
Ya harusnya kita harus mengerti Wan. juga dengan kondisinya Ruben. Kalau Rubennya sibuk, ya kita atur jadwal lah mengikuti jadwalnya Ruben. Iya, Imbang kan? yang Imbang yang kan? nafkahin kan bapaknya, harusnya Nah, berterima imbang kasih. kan? Terima Imbang kasih ya gitu loh. udah dinafkahin anakku, ya kan? Jangan Heeh. jangan jangan Kalau jangan perlu, kalau perlu Sarwendanya yang ngomong, Ben, lu punya waktu kapan? Anak lu kangen nih. Itu baru ibu yang bagus. nah, Kayak gitu. Jangan WA-nya hari Minggu betul. dijawabnya hari Kamis. Iya. Betul. Kalau gue jadi Jangan Sarwenda ya gue bawa anak gue. Anak lu kangen. Kayak gitu. Enggak menjelek-jelekan anaknya. Sampai mengatain mantan suaminya itu bencing. Kayak gitu. Wah, itu kalau Emang ada didengar bukti? anaknya kan sedih gitu loh. Emang ada Itu bukti kan dia kalau ngomong begitu? Ada. Ini loh netizen dari tadi, aku kan dari tadi live nih netizen, coba netizen ada nggak, benar nggak? Coba benar apa tidak? Coba benar, betul apa tidak? Ada yang ngomong Sarwenda Benar, sendiri benar pas Bu, live jualan. benar Bu. Bahkan ada statement si pacarnya Sarwenda ini bilang kayak gini. Dia itu janda tapi dia masih gadis. Terus anaknya dia dapat anak brojol dari mana? Gak terima aku. Benar ini, kurang ajar sekali dia laki-laki itu. Ini orang Surabaya ini kayaknya red ini. Dia kan belum pakai bayi bukan tabung. lah, bukan orang Surabaya lah. Ada. Silahkan Dia itu kan belum scrolling. pakai bayi tabung. Bayi tabung Sayang. tapi meskipun bayi tabung Bu. anak kedua. Anak pertama Ya itu Allah, tidak Ibu. bayi tabung. Aduh. Bu, Bu, kita ini bayi hidup bersosialisasi Bu. Kita nggak bisa lepas dari masalah. Ibu, Namanya kalaupun artis. benar-benar, tabung kalaupun keluarnya dari benar-benar kuping. Ruben Onsu itu bencing, apakah layak orang yang pernah tinggal sama dia, orang yang dinafkahin dia, itu mengatakan hal seperti itu? Ini kalaupun betul, apalagi kalau nggak betul. Gila. Berarti kan dia pernah rumah tangga dengan Disinilah Ricky dong, nilai jatuhnya. seorang wanita. Bagaimana Gila, dia Tom, bisa sampai 400 menjaga kilo. orang yang pernah bersamanya. Kayak gitu. Bener Bu, aku nggak terima sekali loh Bu. Meskipun aku perempuan ya, tapi ya Mbok Yo, ya Allah, Mbok Yo nemen. Aduh, aku kalau laki-laki kalau lihat di depanku udah aku tampar kau. Bener ini. Bener ini. sabar, Bu. Jadi gini, sabar, gini ya. sabar. Jadi gini ya. Kalau masalah bayi tabung itu bukan hal yang tabu. Kok jadi itu terus dibahas masalah bayi tabung? Bukan masalah bayi tabung ini, bukan masalah bayi tabung. Bukan, Tapi yang namanya gadis. Gadis dia janda tapi rasa gadis. Berarti kalau gadis dia belum pernah dikelentuh, Iya kan dikelotok karena sama laki-laki dong. karena diklaim tadi sama Kak Yeni bahwa bayi tabung. Bu, bayi Iya tabung bayi Kak Yeni ya. tabung. Emang keluarnya dari kuping. Nih ya, bayi tabung itu prosesnya bagaimana? Ibu baca dulu di Google deh, di YouTube. Itu dijadikan satu dulu, begitu sudah jadi ditanamkan kembali ke ibunya, ke rahim ibu. Tuh, pintaran cowok yang tahu daripada ibu-ibu. Jadi pahamin dulu Iya ini loh. proses, makanya saya bilang. Jadi jangan asal membuat statement bahwa gara-gara bayi tabung dia masih perawat, nggak ke situ larinya. Ih, bayangkanlah gimana perasaannya Dan ya. Aku menanyakan kepada orang yang berwenang. Aku bertanya begini, apakah benar anak Ruben Onsu dan Sarwenda hasil bayi tabung? Ya kan? Benar, anak pertama mereka, Thalia Putri Onsu, lahir melalui program bayi tabung. Sedangkan anak kedua mereka, Tania Putri Onsu, dikandung dan lahir melalui kehamilan alami. Tuh, dengar tuh. Terus Nah, dan si jadi Glenn ada yang antara si program Glenn bayi itu tabung. masuknya dari mana itu kalau dia masih perawan? Tunggu Bu Radit. Jadi dari fakta ini, ya fakta ini adalah fakta medis, ya langsung dari dokter kandungannya. Jadi dua anak ini, yang pertama dari bayi tabung, yang kedua lahir dari kehamilan yang alami. Ada yang mau membantah lagi? Lego artiku rek. Lego si korek katanya. Nah, masih bincing tuh suaminya. Makanya gini loh maksud saya, kalau masalah tentang anak, kenapa sih pihak mantan istri keluarganya juga menstatement nggak benar gitu loh. Ini loh maksudnya.
Berarti kan memang ada keegoan lebih tinggi mereka kepada Ruben Onsu. Apa sih permasalahannya? Kan harus dicari tahu. Ini untuk kepentingan anak. Sekali lagi, kami ini mendiskusikan untuk kepentingan anak. Dan Ruben Onsu pun mengeluarkan statement diklarifikasi video call oleh PH-nya itu hanya kepentingan anak. Itu. Maaf ini saya bertanya dengan nada lemah lembut ya. Kalau janda rasa perawan, taunya itu dari mana ya? Maksudnya Nah, Udah ngincip dulu Gio, udah ngincip tuh pas liburan Oh keluar. ya nyanyinya gini. Kau masih janda atau sudah gadis? Gitu. Jangan Atau menghakimi kebalik, orang. kebalik tuh Mas Arwenda itu udah sering. Udah. Kita jangan masuk ke hal Lagi. Jangan menghakimi orang sepertinya itu. sampai kita tahu tentang selangkangan orang. Ya, itu ya. ampun, gitu. yang porno itu di sebelah kita itu cuma berfantasi aja. Betul. Buka air. Kalau ngomong sambil berfantasi itu repot urusannya. Gua dapat lagi langsung dari dokternya, ya kan? Dokter Ari Apolim. Cek kalau nggak benar. Nih, karena gua nggak pernah bicara kalau bukan fakta. Proses medis itu sejak 2014. Dokter spesialis kandungan yang menangani Sarwenda, Dokter Ari Apoli, mengkonfirmasi secara resmi bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan pasiennya di Klinik Morula IVF Jakarta sejak Oktober 2014. Anak kandung Ruben dan Sarwenda ini adalah proses pembuahan murni menggunakan sperma Ruben Onsu dan sel telur Sarwenda. Embrio terbaik hasil laboratorium tersebut kemudian ditanamkan ke rahim Sarwenda hingga tumbuh menjadi Thalia Putri Onsu. Alasannya bukan karena rahim bermasalah, ya kan? Tetapi kondisi kesehatan reproduksi dan rahimnya itu sehat, normal dan prima. Karena ini adanya permintaan khusus yang bukan didasari oleh faktor penyakit atau ketidaksuburan medis, melainkan murni karena adanya permintaan khusus. Karena apa? Adanya riwayat keguguran berturut-turut hingga mengalami trauma tentang kehamilan. Seperti itu. Dan ini sudah diserahkan, kenapa ini aku tahu? Karena ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, ya kan? Nah, sementara anak keduanya itu adalah melalui Tania Putri Onsu dikandung dan lahir melalui kehamilan alami. Nah, berarti Ruben saya ini juga aman-aman. pernah hamil bayi tabung, Bu Yeni. Bu Yeni, permisi ya, saya menceritakan. Sudah kau diam dulu, Mera. Bu, saya ini jujur ajarin, ya, Bu. saya Wah, pernah mulai lagi. hamil Kamu dalam lagi, Pak, kondisi mulai lagi. bayi Kamu ya? tabung. Nah, saya ini juga hamil tabung. Bukan berarti suami saya ndak pernah menyentuh, Bu. Itu menyentuh. Cuman kenapa kok perempuan yang sehat dalam kondisi sehat tapi disuruh bayi tabung? Karena sering keguguran. Dan kalau hamil itu rasanya rapuh tubuh wanita itu. Makanya pakai jalur bayi tabung. Pertanyaan saya, ya. Kalau ada suami yang mengizinkan bayi tabung, itu bukan karena reproduksinya si laki itu nggak bisa berdiri, Bu. Bisa berdiri. Sang suami tuh kasihan, Bu, melihat kita perempuan rapuh, ringkih ketika hamil itu, Bu. Kasihan. Kenapa kok sekarang ini jadi seperti ini? Gitu loh, ada kata-kata bincing Agak lah, lebih ada penting lah kau janda. ucapan kau nggak lebih penting. Ini dengar nih, ini Janda sangat jadi penting nih. gadis lah, janda jadi Ini sangat gadis penting lah. nih. Ini Kalau sangat janda penting jadi nih. kalau janda jadi gadis, ini ada Bu teman saya. Ini sangat penting nih, aku kasih tahu nih, ya kan? Nah, bagaimana ternyata fitnah
tentang ya kan bahwa semuanya anak bayi tabung itu dikucurkan pada tanggal 31 Juli 2025 dan sudah masuk ke proses hukum terhadap akun TikTok Vina.Ran atau Vinaran yang menyebarkan fitnah bahwa Thalia bukan anak kandung Ruben. Pemeriksaan Sarwenda itu pada tanggal 30 Januari, 16 pertanyaan oleh penyidik cyber. Nah, kendalanya adalah handphone itu sudah dijual. Kena pasal berapa? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik secara elektronik serta pasal 310 dan 311 KUHP mengenai dengan ancaman hukuman penjara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi datanya nih. Proses perbedaan proses kehamilan anak pertama dan anak kedua Ruben Onsu dan Sarwenda. Faktor pembeda pertama, metode pembuahan. Anak pertama, Thalia Putri Onsu melalui bayi tabung di Morula IVF. Yang anak kedua, kehamilan alami, alasan medis. Ya kan? Kalau yang bayi tabung mengikuti permintaan khusus internal keluarga setelah sebelumnya Sarwenda sempat mengalami trauma akibat 2 kali keguguran berturut-turut. Kalau yang anak kedua ya pembuahan terjadi secara natural tanpa intervensi laboratorium, cyber atau subur. Kondisi rahim dinyatakan sangat sehat, normal dan prima. Ya kan? Nah, kalau anak pertama dilahirkan secara sesar di Jakarta tanggal 5 Juni 2015, kemudian anak kedua dilahirkan secara sesar di Singapura, di Singapura 5 Juni 2019. Kayak gitu. Apa? Lucu. Kata A4, Ibu Merah itu orang dekat RO, wajar dia dapat data lengkap Google, bodoh. Oh enggak, ini WA. Ini coba. Ya, ini WA. WA siapa kau Merah? Kan Iya. aku ada di sini loh Merah. Nggak usah WA Ini kan aku. sudah 2 hari dibahas, aku nggak naik kalau aku nggak dapat faktanya. Ketika aku dapat faktanya, baru aku naik. Begitu, sayangku, cintaku padamu, negeriku. Oke, ini boys country kita lihat ini apa statementnya. Ayo silakan boys country. Halo semuanya, kamera. Kalau nggak ada isinya langsung kuturunin ya, biar suaramu Halo, berat halo. aku nggak peduli. Kenapa kok? Kenapa? Udah tahu kasus ini? Tahu, Ayo silakan. tahu. Ya, aku setuju dengan apa dikatain Mamera gitu kan. Katakan, bukan dikatain, Bang. Iya, apa yang dikatakan kamera gitu kan. Seharusnya kalau anak mau ketemu ayah mau ketemu anak itu jangan dibatasin gitu kan. Karena semua tanggung jawabnya si Ruben itu udah diberikan, bahkan kayak apa yang uang 200 sekian itu udah termasuk uang